Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mega Paulina Neternal Manhalu dan saya merupakan siswi dari Seman 3 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perspektif hukum tertulis dan juga tidak tertulis, pengertian dan fungsi hukum, pengertian fungsi hukum dan HAM, dan penerapan hukum dan HAM pada kehidupan sehari-hari. Maka, kita mulai dari perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan antara hukum tertulis dan juga tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam dokumen tertulis, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sementara itu, hukum tidak tertulis adalah norma-norma atau aturan yang tidak secara eksplisit dituangkan dalam dokumen tertulis. Tetapi jenis hukum ini tetap diakui dan juga ditaati dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa dikenal dengan UUD 1945, KUHP, dan UU Ketenagakerjaan. Contoh hukum tidak tertulis adalah norma-norma etika kerja, norma sopan santun di tempat kerja, dan juga norma asusila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Hukum tertulis memberikan kerangka kerja yang jelas dan juga terukur untuk menegakkan keadilan dan juga ketertiban dalam masyarakat. Sementara, hukum tidak tertulis membantu mempertahankan nilai-nilai moral, sosial, dan juga budaya yang diakui oleh masyarakat, serta memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan juga perubahan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan juga fungsi hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat termasuk menjaga ketertiban sosial, mencegah konflik, menegakkan keadilan, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dalam masyarakat atau kelompok masyarakat itu sendiri. Contoh penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, seseorang mengikuti peraturan lalu lintas saat mengemudi, atau ketika seseorang menandatangani kontrak sewa rumah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dan juga fungsi HAM. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa diskriminasi dan diakui secara universal oleh masyarakat internasional. Hak-hak ini mencakup hak-hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Jenis-jenis HAM yang diakui secara universal antara lain hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, serta hak-hak kolektif. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah contoh pelanggaran HAM berat terkait Marsinah pada tahun 1993. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada masa Orde Baru, bekerja pada PT Catu Putra Surya atau CPS Porong Sidoarjo, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Kasus Marsinah adalah contoh nyata pelanggaran HAM berat. Hak Marsinah untuk hidup, kebebasan, dan juga perlakuan tidak manusiawi dilanggar dalam kasus ini. Kejadian ini menunjukkan bahwa sila kedua Pancasila yang menurutnya setiap orang berhak untuk hidupnya dihormati dan juga tidak dilanggar, di sini tidak ditepati. Yang keempat adalah penerapan hukum dan HAM. Prinsip penegakan hukum dan HAM adalah prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip ini mencakup kepastian hukum, proporsionalitas, dan juga akuntabilitas. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM.
Individu memiliki peran dalam memperjuangkan dan juga melindungi HAM, termasuk dengan cara mengedukasi diri sendiri tentang hak-hak mereka, serta berpartisipasi dalam aktivitas mempromosikan kesetaraan dan juga keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia. Contoh upaya untuk mencegah pelanggaran HAM adalah advokasi publik, pembentukan lembaga pengawas independen, pendidikan HAM di sekolah dan juga masyarakat, serta kegiatan kampanye serta aksi protes yang damai. Nah, sekian merupakan penjelasan saya tentang pengertian hukum, HAM, dan juga cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan juga semangat. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mega Paulina, berjumpa kembali dalam lain waktu. Dadah!